Saudaraku, saat ini saya akan menyampaikan mengenai penyebab dari terjadinya masa kelaparan atau masa kesusahan. Saudaraku, masa kelaparan ini belajar dari kisah ketika Nabi Elia, kemudian pada saat itu raja yang berkuasa adalah Ahab. Saudaraku, bencana kelaparan itu terjadi karena sebab pemberhalaan dan sinkretisme antara Ahab dan istrinya, yaitu Isabel. Ahab ini sebetulnya orang yang baik, yang benar, yang tahu takut akan Tuhan. Tetapi karena dia bercampur bersinkretisme dengan istrinya Isabel, akhirnya Ahab jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya kemudian melalui Nabi Elia, Tuhan menutup langit selama 3,5 tahun. Terjadilah kelaparan, krisis yang luar biasa. Saudaraku, jadi karena dosa pemberhalaan akibat sinkretisme Ahab dengan Isabel, ini terjadilah hukuman dari Tuhan yang berwujud kekeringan, kelaparan besar. Kita akan membaca ini di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Saya bacakan perikopnya. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi menyembah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Amin. Saudaraku, jadi penyebab terjadinya bencana kelaparan, saudaraku, pagebluk, saudaraku, paceklek, saudaraku, ini karena adanya dosa pemberhalaan, sinkretisme antara kebenaran dengan ajaran-ajaran pemberhalaan. Pada waktu itu Ahab karena memiliki istri Isabel, kemudian dia condong hatinya kepada Isabel. Isabel mengundang nabi-nabi Baal, kemudian menyuruh untuk mendirikan kuil bagi Baal itu, saudaraku. Jadi Isabel ini merupakan supporternya nabi-nabi Baal, saudaraku. Nabi-nabi Baal ini rupanya digerakkan oleh Isabel dan Ahab, saudaraku. Nabi-nabi Baal merupakan nabi-nabi bayaran yang diupah oleh Isabel dan Ahab, saudaraku. Oleh sebab itu kemudian Tuhan menimpakan satu malapetaka, yaitu menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Ini mujizatnya Elia. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mulai. Judulnya Elia di tepi sungai Garib. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit itu di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu
Pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin, saudaraku. Jadi kuasa yang ditanamkan oleh Tuhan di mulut Elia ini mampu menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Ini saya ingatkan lagi, saudaraku, nanti hamba Tuhan yang dipakai untuk kegerakan akhir zaman, untuk kegerakan kitab Wahyu yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, akan memiliki kuasa seperti ini juga, saudaraku. Karena untuk menyadarkan bumi atas dosa-dosanya, untuk menginsapkan umat manusia itu perlu cambuk, saudaraku. Jadi 3,5 tahun tidak ada hujan itu karena memang Tuhan yang suruh melalui mulutnya Elia, saudaraku. Saya yakin juga waktu itu, saudaraku, nabi-nabi Baal disuruh sama Isabel dan Ahab untuk berdoa menolak supaya turunlah hujan ya Baal, turunlah hujan ya Baal. Pasti ada seperti itu, tapi nggak manjur karena memang, saudaraku, nabi yang disuruh oleh Tuhan adalah Elia, bukan nabi-nabi Baal. Jadi nabi yang diutus Tuhan itu harus kompak, saudaraku. Di sini cuma Elia sendiri. Kalau Elia berkata bahwa jangan ada hujan, itu nabi-nabi yang lain juga harus kompak seperti itu, yang seiring dengan maunya Tuhan. Jangan malah Nabi Elia mengatakan jangan turun hujan, nabi yang lain berdoa suruh turun hujan. Ini berseberangan dengan maunya Tuhan, gak akan terlaksana. Gak perlu ditengking-tengking juga, saudaraku. Jadi, saudaraku, tidak turun hujan ini memang karena mulutnya Elia. Saudaraku, kemudian siapa yang terselamatkan dari bahaya, dari kelaparan besar ini? Saudara, kalau melihat selanjutnya, yang diselamatkan dari bahaya kelaparan besar ini adalah sosok janda Sarfat. Saudaraku, ini kalau saudara membaca di dalam ayat selanjutnya, ini janda Sarfat ini, saudaraku, meskipun dalam kondisinya yang terbatas, saudaraku, tetapi dia masih peduli dengan misbah Tuhan. Meskipun suasana waktu itu sudah kekeringan terjadi loh, saudaraku. Seperti saat ini sudah mulai terjadi masa yang sukar, mulai terjadi masa kelaparan, saudaraku, mulai terjadi krisis ekonomi. Tetapi sebagai seorang yang terbatas, janda Sarfat itu tahu kepada siapa dia harus memberikan kepunyaannya, memberikan persembahannya yang terbaik. Dan kepada Nabi Elia, bukan kepada nabi-nabi Baal itu, saudaraku. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 7, Elia dan janda Sarfat judulnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda dengan mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kata perempuan itu. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu
dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini mukjizat atas janda Sarfat. Di dalam keterbatasannya sebagai seorang janda itu artinya dia terbatas, saudaraku, tidak memiliki perlindungan, tetapi dia masih bisa mempersembahkan sesuatu kepada mezbah yang benar. Nah, ini saudaraku kuncinya. Mezbah yang benar. Ini mezbahnya Elia, saudaraku. Mezbah Tuhan yang dilayani oleh Elia. Karena pada saat itu satu-satunya nabi yang diutus untuk menyampaikan yang masih bertahan adalah Elia. Dan janda Sarfat ini memberikan persembahannya tepat kepada mezbah yang benar, kepada nabi yang diutus oleh Tuhan, yang menutup langit selama 3,5 tahun. Saudaraku, jadi kalau persembahan seseorang itu terarah kepada mezbah yang benar, mezbahnya Elia. Ingat, Elia tidak dibayar seperti nabi-nabi Baal. Elia sendiri, saudaraku, karena firman Tuhan ini, Elia sendiri. Tetapi saudaraku, janda Sarfat di dalam kesederhanaannya, dia peka bahwa itu utusan Tuhan. Sekalipun dia masih posisinya sendiri, tidak ada yang menemani dan lain sebagainya, tetapi Elia memberikan persembahan yang berupa roti bundar kecil kepada Elia. Janda Sarfat memberikan persembahan yang berwujud roti yang terbaik untuk Elia. Dan sesudah itu apa terjadi, saudaraku? Janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Selama masa kekeringan itu terjadi, selama masa berat itu terjadi, janda Sarfat, tepungnya tidak habis, minyaknya juga tidak habis, oleh karena mujizat Tuhan. Saudara pun demikian pada saat-saat yang sulit seperti ini. Saudara peka, lihatlah mana hamba-hamba Tuhan yang betul-betul itu merupakan utusan Tuhan, yang betul-betul itu merupakan hamba yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau dia ada mezbahnya, persembahkanlah persembahanmu ke sana, maka engkau akan mengalami mujizat besar, terpelihara dari kesukaran besar, dari masa kelaparan besar. Jadi saudaraku, persembahan ini arahnya harus benar kepada mezbah nabi yang diutus oleh Tuhan. Selanjutnya kalau kita menyimak di dalam cerita-cerita selanjutnya, kalau tadi ini janda Sarfat ini mewakili golongan orang yang tidak mampu, saudaraku. Kemudian selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja ayat 18 ini mewakili golongan para bos, saudaraku. Yang di sana tentunya difasilitasi oleh Ahab. Dia ingin menyaksikan siapa yang betul-betul nabi yang dipakai oleh Tuhan. Mempersiapkan 2 lembu. Saudaraku, ini ada 2 kebaktian. Yang satu ini kebaktian palsu yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal dengan mempersembahkan lembu. Nabi-nabi Baal itu dari pagi berseru, ya Baal, dengarkan doaku, ya Baal, begitu terus diulang-ulang sampai siang, sampai agak sore, sampai mereka kesurupan, menoreh-noreh badannya hingga berdarah sampai sore, sampai agak malam, tidak ada jawaban. Saudaraku, ini persembahannya 1 lembu loh, saudaraku. 1 lembu itu kalau sekarang ya 30 juta begitu, saudaraku, kira-kira. Jadi ini mewakili golongan para bos, saudaraku. Ini ingin menguji siapa hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya, yang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Ini disiapkanlah 2 lembu, saudaraku. Yang satu untuk Nabi Baal yang jumlahnya 450. Kemudian yang satu untuk mezbahnya Elia seorang diri, saudaraku. Jadi ada 1 kebaktian, yang satu kebaktian palsu, saudaraku, kebaktiannya Nabi Baal. Di dalamnya ada mezbah juga,
ada tari-tarian juga, joget-jogetan dan lain sebagainya. Kesurupan sampai tengah hari, hampir sore kesurupan, kemudian saudaraku tidak ada mujizat. Padahal sudah dipersembahkan persembahan lembu. Kalau sekarang begitu, itu merupakan satu persembahan yang nilainya kurang lebih 25 atau 30 juta begitu, satu lembu yang bagus itu, saudaraku. Kemudian saudaraku, ketika Elia yang adalah hamba Tuhan ini dipercaya untuk menyelenggarakan mezbah, lembu yang dipersembahkan melalui mezbahnya Elia. Ketika Elia berseru, saudaraku, langsung dijawab api dari langit. Biar saudaraku, halilintar menyambar. Korbannya Elia, korbannya melalui Nabi Elia itu disambut oleh Tuhan, disambut oleh api Tuhan. Jadi kalau satu korban persembahan itu benar, terarah kepada mezbah yang benar, dilayani oleh nabi yang benar, maka akan disambut secepat kilat oleh kuasa Allah yang mampu memelihara. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi kalau satu persembahan itu arahnya benar, terarah kepada mezbah Tuhan yang dilayani oleh nabi yang benar, tandanya akan ada sautan dari Tuhan, akan ada jawaban secepat kilat. Biar masalah saudara akan dijawab, diatasi oleh Tuhan. Sakit penyakit saudara akan dijawab. Mungkin masalah ekonomi pun juga akan dijawab. Seperti janda Sarfat tadi. Janda Sarfat tadi mewakili golongan orang-orang sederhana. Tetapi ini, saudaraku, ketika terjadi perlombaan ini mewakili golongan bos-bos. Karena bos-bos itu kecenderungannya begitu pengen lihat ini orang ini dipakai Tuhan apa enggak. Orang ini dipakai Tuhan, diuji, saudaraku. Dan yang betul-betul dipakai Tuhan ketika memberi persembahan itu, kemudian ada api dari langit biar menyambar persembahan yang diberikan melalui mezbahnya Elia. Dan terbuktilah sudah bahwa nabi-nabi Baal yang disporteri oleh Isabel dan Ahab itu mereka nabi palsu yang tidak bisa mengadakan mujizat. Saudaraku, Elia yang tidak dibayar, bahkan makannya disupport oleh janda Sarfat, justru saudaraku mezbahnya, saudaraku, itu dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Ketika ada persembahan yang berupa lembu, saudaraku, itu secepat kilat disaut oleh Tuhan dengan jawaban yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang akan terhindar dari masa-masa kesulitan besar, masa-masa kelaparan besar, ini adalah orang yang bisa menemukan mezbah yang benar. Orang yang bisa menemukan pelayan Tuhan yang motivasinya tulus murni untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu memang perlu, saudaraku, seperti Elia ketika berjalan, saudaraku, dia perlu kekuatan, perutnya kosong, itu perlu dikasih makan. Ada burung gagak didatangkan Tuhan, ada Elia didatangkan Tuhan, perutnya kosong untuk berjalan, saudaraku. Untuk berjalannya pelayan itu memang perlu, butuh topangan. Kadang ada yang jadi dari janda Sarfat persembahannya senilai roti mungkin 50.000, saudaraku. Kemudian ada yang senilai lembu, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi saudaraku, untuk jalannya satu ibadah kepada Tuhan, satu pembentukan bait suci teristimewa di akhir zaman, pembentukan bait Allah rohani di akhir zaman, itu memang memerlukan satu topangan-topangan dari orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Sekalipun bukan Isabel, no problem, tetapi saudaraku, orang-orang lain akan disiapkan Tuhan. Itu bisa burung gagak, itu bisa janda Sarfat, itu bisa para bos yang digerakkan oleh Tuhan secara mendadak mempersembahkan lembunya. Saudaraku, meskipun para bos itu kadang memang punya punya sifat begitu. Saya ingin tahu yang itu orang itu dipakai Tuhan apa enggak, diberikan persembahan, diuji, saudaraku. Itu seperti ketika Ahab, kemudian orang-orang Israel pada waktu itu memberikan dua ekor lembu, satu untuk mezbahnya Nabi Baal, satu untuk Elia, dan ternyata yang disambut adalah mezbahnya Elia. Demikian, jadi yang bisa bertahan
di tengah-tengah krisis ekonomi, yang bisa bertahan di tengah-tengah masa kelaparan besar, di tengah-tengah masa paceklik adalah orang yang memiliki hati seperti janda Sarfat, mampu menemukan mezbah yang benar, mampu menemukan pelayan Tuhan yang benar-benar diurapi. Jadi demikian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, salam penuaian. Haleluya. Amin.